Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Northern Chill Divine Sovereign meneriakkan kata-kata itu, 10 Divine King Agung melepaskan energi mereka yang dalam pada saat yang sama, tapi tidak ada yang bergerak maju atau menyerang. Lagi pula, jika seseorang mengabaikan situasi saat ini, menyerang satu orang di depan 10 juta praktisi mendalam bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan oleh para master terkenal dan bereputasi baik ini. Kebanggaan dan hambatan mental mereka menghalanginya. Seluruh tempat sunyi dan mata semua orang tertuju pada pemandangan di depan mereka. Namun mereka tidak menunggu akhir dari pertempuran ini, sebuah pertempuran di mana perbedaan kekuatan tidak bisa lebih besar lagi, sebuah pertempuran yang tidak sedikit pun menegangkan. Sebaliknya, mereka menunggu untuk melihat bagaimana negara ilahi Phoenix Selatan akan menangani dampaknya. Bei Hancu dengan tulus dan rendah hati melamarnya, tetapi Nan Huang Canyi langsung menolaknya. Jika pertempuran ini berakhir dengan Nan Huang Canyi menjadi pelayan Bei Hancu, maka negeri ilahi Phoenix Selatan akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh dunia bintang tengah. Pada saat itulah Qianye Yinger dengan halus mengangkat kepalanya untuk menatap Nan Huang Canyi dengan pandangan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan menutup matanya sekali lagi. Meski hanya sesaat dia menutup matanya, cahaya dingin dan berbahaya diam-diam muncul di kedalaman mata emasnya. 10 Raja Ilahi yang agung berdiri saling menatap satu sama lain di medan pertempuran dan tidak ada satupun dari mereka yang mau melangkah maju dan menyerang. Pada saat ini, Yun Ce perlahan mengangkat tangannya dan merentangkan seluruh jarinya dengan lesu. Pada saat inilah suasana di medan perang yang sunyi tiba-tiba menjadi gerah tanpa alasan yang jelas dan cahaya di area tersebut jelas meredup. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang tanpa sadar mengangkat kepala, tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada awan hitam yang menutupi langit. Lebih jauh lagi, perasaan menyesakkan itu diam-diam semakin kuat dan membuat semua orang merasa seolah-olah ada benda yang semakin berat setiap detiknya menekan dada mereka. Di tengah keterkejutan dan ketakutan semua orang, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Yun Ce. Dalam sekejap, medan perang reruntuhan pusat yang besar di depan mereka tertutupi oleh kegelapan pekat. Perubahan dramatis ini tidak terjadi secara bertahap, melainkan terjadi dalam sekejap. Seluruh medan perang kini dipenuhi kegelapan, seolah-olah medan perang reruntuhan pusat tiba-tiba ditelan oleh malam yang gelap. Seolah kegelapan telah menelan segalanya. Kegelapan yang terlalu pekat ini telah menelan setiap jejak cahaya di medan pertempuran. Penglihatan semua orang, termasuk para Divine Sovereign, sepenuhnya terhalang oleh kegelapan. Mereka bahkan tidak bisa melihat garis besar sosok Yun Ce atau sosok 10 Raja Ilahi Agung, dan bahkan persepsi spiritual mereka jelas terhambat. Alis halus Qianye Yinger sedikit bergerak-gerak. Karena kegelapan yang menyelimuti seluruh medan perang jelas merupakan domain kegelapan unik dari buku Iblis Ilusi Malam Abadi, Malam Abadi Tanpa Cahaya. Lagi pula, dia juga telah mengembangkan buku Iblis Ilusi Malam Abadi. Hanya saja, dia melakukan tindakan besar melawan beberapa Raja Ilahi, sepertinya dia punya semacam rencana khusus. Mungkinkah? Saat helaan napas kaget terdengar di antara kerumunan, semua Divine Sovereign yang agung langsung berdiri. Ekspresi kaget dan khawatir terlihat jelas di wajah mereka. Adapun 10 Raja Ilahi Agung di dalam medan pertempuran reruntuhan pusat. Saat kegelapan turun ke atas mereka, mereka tidak merasa seolah-olah mereka telah ditelan oleh malam yang gelap, mereka merasa seolah-olah mereka telah ditelan oleh sebuah jurang yang dalam.
Tidak ada peringatan atau tanda-tanda sebelum semuanya menjadi hitam di depan mata mereka. Dalam keterkejutan dan kengerian mereka, mereka secara naluriah melepaskan energi mereka yang dalam, tetapi hati mereka menjadi lebih ngeri dan khawatir pada saat ini. Ini karena mereka merasa seolah-olah anggota tubuh mereka dibelenggu oleh banyak hal tak kasat mata. Mereka harus menggunakan hampir seluruh kekuatannya hanya untuk mengangkat tangan. Mereka merasa seolah-olah sebuah gunung besar dengan kuat menekan energi mereka yang dalam, dan tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari penindasan ini. Tapi yang lebih menakutkan dari semua hal ini adalah benang-benang energi sedingin es, menindas, dan menyeramkan yang mengalir deras ke tubuh dan jiwa mereka dari segala arah. Seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti tubuh dan pikiran mereka, menyebabkan ketakutan dan keputusasaan, yang keduanya semakin bertambah berat setiap detiknya, muncul di dalam hati mereka. Malam abadi tanpa cahaya tidak hanya melahap cahaya, tetapi juga melahap kehidupan dan harapan. Tubuh Yunce bergerak tanpa suara dalam kegelapan ini, dan dia muncul di hadapan salah satu raja ilahi, meskipun dia hanya berjarak beberapa meter darinya. Raja ilahi yang kuat ini, yang berdiri di puncak wilayah kekuasaannya, tidak berhasil merasakannya sama sekali. Bahkan persepsi spiritualnya telah dilahap seluruhnya. Yunce mengarahkan jarinya pada raja ilahi ini. Setelah itu, gelombang energi kegelapan menghantam tubuhnya sebelum meledak di dalam dirinya dan dengan kejam menghantam keempat anggota tubuhnya. Uwaaaaaaah. Jeritan kesengsaraan itu sepenuhnya ditenggelamkan oleh kegelapan. Dada Raja Ilahi yang pertama pecah, lengan dan kakinya patah secara bersamaan, meskipun Yunce hanya menggunakan satu jari. Energi dan kemauan Raja Ilahi yang mendalam ini sedang ditekan dengan keras. Jadi pertahanan atau penjagaan macam apa yang bisa mereka lakukan? Ke atas, di bawah kekuasaan Yunce, mereka bisa dibilang lemah seperti kayu busuk. Saat kaki Yunce bergerak dalam kegelapan, dia langsung muncul di hadapan Raja Ilahi lainnya. Sekali lagi, dia dengan malas dan santai mengulurkan lengannya dan menepuk-nepuk udara di depannya. Sebelum tubuh Raja Ilahi pertama terjatuh, tubuh Raja Ilahi kedua sudah mengeluarkan darah, anggota tubuhnya patah secara bersamaan. Bang, 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 ledakan energi, hancurnya tubuh, ratapan keputusasaan yang menyedihkan, semua hal ini terkubur seluruhnya oleh kegelapan. Di luar medan pertempuran, penonton hanya bisa melihat medan perang diselimuti kegelapan total. Mereka tidak dapat melihat tubuh apapun atau mendengar suara apapun, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam kegelapan. Alis penguasa ilahi dingin utara, penguasa ilahi reruntuhan timur, dan penguasa ilahi reruntuhan barat berkerut. Ada kegelapan murni di depan mereka, kegelapan yang begitu murni hingga tak terbayangkan. Mereka semua bergerak maju pada saat yang sama tanpa disuruh, tapi saat mereka mendekat, kegelapan yang menyelimuti medan perang tiba-tiba menghilang. Seolah-olah tirai hitam pekat telah dibuka dari tengahnya. Cahaya tiba-tiba keluar dari dalam, langsung menelan semua kegelapan dalam sekejap. Medan pertempuran muncul di hadapan semua orang sekali lagi. Keheningan yang lama dan menyesakkan juga muncul di saat yang bersamaan. Yunce diam-diam berdiri di tengah medan pertempuran, dan tidak peduli apakah itu pendiriannya atau posisinya di medan perang, mereka tidak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tanpa ekspresi dan tidak ada riak di matanya. Penonton juga tidak melihat adanya kerutan atau debu di pakaiannya, dan sepertinya dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun dari tempatnya berdiri. Namun, ada 10 genangan darah yang mengejutkan dan mengerikan di depannya.
Di dalam 10 genangan darah ini terdapat 10 mayat yang begitu brutal sehingga sulit untuk melihatnya. Setiap tubuh berlumuran darah dan ada 5 lubang berdarah yang diukir di dada dan anggota badan mereka. Lubang berdarah ini praktis identik dalam bentuk dan lokasi, dan darah masih muncrat dengan cepat darinya. Wajah mereka seputih seprai dan tubuh mereka mengejang dan mengejang dari waktu ke waktu. Tubuh mereka sesekali gemetar karena rasa takut yang belum hilang dari hati mereka, dan erangan parau dan menyedihkan keluar dari mulut mereka, membuat terdengar seperti 10 cacing yang sekarat. Terlebih lagi, 10 orang ini cukup mengejutkan, adalah 10 raja ilahi teratas yang datang dari dingin utara, reruntuhan timur, dan reruntuhan barat. Ekspresi ketiga penguasa ilahi berubah drastis dan tubuh mereka tampak bergoyang. Seolah-olah ada yang memukul kepala mereka dengan palu. Keheningan yang mematikan muncul. Dampak kekerasan dari pemandangan di depan mereka telah menimbulkan keterkejutan dan teror yang benar-benar di luar pemahaman mereka, telah menghancurkan keyakinan mereka sepenuhnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Mereka hanya melihat kegelapan yang datang dan pergi, dan mereka saat ini sedang melihat 10 raja ilahi agung yang tergeletak lemas di lantai. Mereka terluka parah bahkan tidak bisa berdiri. Terlebih lagi, waktu yang sangat singkat telah berlalu. HSS. Ini, apa, ini? Berbisik, mengerang, tarikan napas yang tajam, dan gemeretak gigi terdengar di udara, tetapi bahkan 10 raja ilahi yang agung sendiri tidak mengetahui apa yang telah terjadi, apalagi para penonton. Apa yang telah terjadi? Angin bersiul saat Northern Chill Divine Sovereign langsung berkedip ke medan perang dan tiba di tempat 10 Divine King Agung terbaring. Saat dia mengamati mereka dengan cermat, kelopak matanya bergerak-gerak dan wajahnya semakin berkerut. Setengah dari 10 orang ini berasal dari dunia reruntuhan utara. Selain itu, di antara 5 raja ilahi teratas ini, salah satunya berasal dari luar negeri dan 4 lainnya adalah bagian dari inti dan fondasi kota dingin utara. Kemungkinan besar luka mengerikan ini akan meninggalkan kerusakan permanen, jadi bagi kota dingin utara miliknya, ini adalah kerugian yang sangat besar. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia pasti tidak percaya bahwa Yun Ce telah melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Divine King dari Northern Chill City yang terbaring di tengah tersentak mengerang kesakitan melalui giginya yang berlumuran darah. Teknik iblis, itu adalah teknik iblis. Kegelapan yang tiba-tiba itu, penindasan terhadap tubuh dan kekuatan mereka, korosi pada jiwa mereka, ini adalah pertama kalinya Raja Ilahi ini benar-benar yakin bahwa teknik iblis ada di dunia ini. Ya, itu adalah teknik iblis, Raja Ilahi lain milik Northern Chill dengan putus asa berseru dengan suara serak. Suara terkejut, ketakutan, dan putus asa itu masuk ke telinga semua orang seperti angin jahat. Di kursi kehormatan, alis Bei Hancu berkerut saat dia berbicara dengan suara rendah, "Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi sekarang?" Superior Unwide terdiam sejenak dan berat sebelum dia berbicara lagi. Cerita tentang teknik iblis hanyalah fantasi belaka. Tapi anak ini pasti menggunakan semacam artefak iblis tingkat tinggi. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan keyakinan yang kuat. Bei Hancu mengangguk singkat. Murid ini juga berpikir demikian. Tapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya aneh muncul di matanya. Kepala Superior Unwide sedikit terkulai. Sepertinya kamu tertarik pada artefak iblis ini. Tentu saja, kata Bei Hancu sambil tertawa kering, karena kita telah diberikan kesempatan seperti itu, bukankah akan sia-sia jika kita tidak mencoba keberuntungan kita?
Kata-kata sedih dari dua Raja Ilahi Agung milik Kota Dingin Utara menyebabkan kepala penguasa Ilahi Dingin Utara tersentak ke atas, tatapannya menatap lurus ke arah Yunce. Yunce, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Bukankah yang dia lakukan sudah jelas? Suara Nan Huang Canyi terdengar dari sisi selatan medan perang. Yunce Nan Huang, kami mengalahkan 10 Raja Ilahi dari 3 sekte Anda sendirian. Mungkinkah kamu tidak bisa melihatnya? Atau apakah kamu, penguasa Ilahi Dingin Utara yang terkemuka, benar-benar percaya bahwa Yunce menggunakan semacam teknik iblis? Yunce hanyalah, bagaimana dia bisa mengalahkan 10 dari mereka? Bagaimana bisa Northern Chill Divine Sovereign memiliki sedikit rasa percaya diri yang pernah dia tunjukkan sebelumnya? Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan niat membunuh yang tidak bisa dia sembunyikan. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik iblis, dia pasti menggunakan semacam artefak iblis. Kata-kata dan pikirannya persis sama dengan kata-kata Superior Unwide. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Kata Nan Huang Canyi. Dalam pertarungan antara Yunce dan 10 Raja Ilahi dari 3 sekte Anda, apakah ada yang menetapkan aturan yang melarang penggunaan artefak mendalam? Kamu, wajah Northern Chill Divine Sovereign tiba-tiba menegang, kata-kata Nan Huang Canyi sepertinya mengakui bahwa Yunce memang menggunakan semacam artefak yang sangat kuat, tetapi mereka juga meninggalkan Northern Chill Divine Sovereign tanpa ruang untuk membalas. Karena meskipun pelet yang dalam dan formasi yang dalam semuanya merupakan barang terlarang di hampir semua medan perang, hampir tidak ada larangan pada artefak yang dalam selain baju besi. Senjata juga merupakan sejenis artefak yang mendalam dan kemampuan untuk menangani artefak yang sangat kuat juga merupakan kemampuan tersendiri. Jika kemampuan seseorang kurang dan seseorang dengan paksa berusaha mengendalikan artefak yang sangat kuat, itu hampir setara dengan mendekati kematian. Akhirnya ada penjelasan untuk adegan yang muncul di depan mata mereka. Jadi ekspresi kemarahan muncul di wajah penguasa ilahi reruntuhan timur saat dia berbicara dengan nada yang keras. Meskipun pertempuran reruntuhan pusat tidak melarang penggunaan dari artefak yang mendalam, sangat jelas bahwa artefak iblis yang digunakan Yunce bukanlah barang biasa, jadi kemungkinan besar itu adalah barang terlarang. Menggunakan artefak iblis terlarang untuk melukai 10 Raja Ilahi Agung dari 3 sekte kami, dan menimbulkan luka yang begitu kejam pada mereka pada saat itu, bagaimana kami bisa memaafkanmu? Teriak penguasa ilahi kehancuran barat dengan suara geram. Oh, Nan Huang Canyi berkata dengan suara tenang. Hasil pertarungan antara perwakilan kami dari Phoenix Selatan dan 10 orang dari 3 sekte Anda telah diputuskan. Itu berakhir dengan kemenangan penuh Yunce. Namun, dengan cara kalian bertiga bertindak, mungkinkah kalian siap untuk meninggalkan semua martabat kalian dan martabat sekte kalian dan menarik kembali kata-kata kalian di depan semua orang? Alis Northern Chill Divine Sovereign semakin tenggelam. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar nada bicara Nan Huang Canyi tiba-tiba berubah saat dia berkata, Tuan Muda Beihan. Sebagai wasit peringkat tertinggi dan saksi pertempuran ini, bagaimana menurut Anda? Northern Chill Divine Sovereign segera menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin Beihan Chu akan memenangkan Yunce, tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah tatapan terpaku dari semua orang yang hadir, Beihan Chu berdiri dan tersenyum kecil sambil berkata, artefak yang mendalam memang tidak dilarang dalam pertempuran reruntuhan pusat. Namun, artefak mendalam yang melebihi level medan perang ini memang bisa dianggap sebagai barang terlarang. Artefak mendalam yang normal akan memberikan dorongan yang masuk akal bagi seorang praktisi mendalam,
membuat pertempuran menjadi lebih seru dan menghibur. Tapi benda-benda terlarang yang melebihi level pertempuran ini akan menghancurkan aturan paling dasar dan keseimbangan pertarungan ini. Apa yang harus menentukan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran ini adalah para praktisi itu sendiri. Itu seharusnya bukan artefak mendalam yang benar-benar merusak keseimbangan kompetisi. Jadi pertempuran ini pada dasarnya menjadi tidak berarti. Jika seseorang dipaksa untuk memutuskan pemenangnya, maka pemenangnya adalah artefak iblis yang seharusnya tidak muncul dalam pertempuran ini, bukan Yunce. Kata-kata Bei Hancu diucapkan dengan tenang tetapi tidak dapat disangkal. Yunce juga tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia hanya menjawab dengan suara yang sangat dingin dan membosankan, "Saya tidak menggunakan artefak iblis." "Kamu tidak melakukannya." Bei Hancu tertawa kecil. "Yunce, aku di sini hari ini atas nama tuanku dan Istana Surgawi Sembilan Cahaya untuk mengawasi dan mengamati pertempuran reruntuhan pusat ini. Pertarungan barusan juga berada di bawah yurisdiksi pertempuran reruntuhan pusat. Sebagai wasit dan saksi dari pertarungan ini, bagaimana aku bisa mentolerir pelanggaran aturan apapun?" Nada bicara Bei Hancu tidak berubah, tapi sorot matanya menjadi sedikit lebih suram. "Akan lebih baik jika kamu memilih untuk tidak berbohong, terutama di depanku." "Ah, benarkah?" kata Yunce sambil tersenyum yang bukan senyuman. "Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, artefak iblis macam apa sebenarnya yang aku gunakan?" Hehe. Karena dia tahu Yunce akan mengatakan hal seperti itu, Bei Hancu terkekeh dan berkata, "Artefak iblis yang kamu gunakan harusnya bertipe wadah, dan mampu melepaskan sejumlah besar energi kegelapan yang tersimpan di dalamnya secara instan. Pada saat yang sama ketika kegelapan mulai menyebar, penglihatan dan persepsi spiritual kami terhambat, sehingga secara alami kami tidak dapat melihat apapun. Untuk melepaskan energi kegelapan yang dapat menggerogoti dan menekan Raja Ilahi tertinggi sedemikian rupa. Mengingat budidayamu, satu-satunya jenis artefak iblis yang dapat kamu kendalikan dan dapat menghasilkan efek seperti itu hanyalah jenis wadah, bukan?" Penjelasan Bei Hancu yang lambat dan tidak tergesa-gesa mempengaruhi pikiran dan pemikiran semua praktisi mendalam yang hadir. Pemahaman dan kekaguman mulai menumpuk di hati mereka. Tak seorang pun dari pihak Phoenix Selatan angkat bicara, tatapan mereka saling bertentangan. Sangat jelas bahkan mereka sangat yakin bahwa Yunce telah meminjam kekuatan artefak iblis yang sangat kuat. Kegelapan yang menyegel segalanya telah dilepaskan oleh artefak iblis, jika tidak, jika hanya Yunce saja, bagaimana dia bisa mengalahkan total 10 Raja Ilahi Puncak? Terlebih lagi, dia telah melukai mereka semua secara serius hanya dalam beberapa tarikan napas pendek. Kalau tidak, bahkan jika mereka memberinya keuntungan besar dari keraguan dan mengakui bahwa dia memang memiliki kekuatan untuk mengalahkan 10 Raja Ilahi yang agung, mengapa dia harus tiba-tiba melepaskan energi kegelapan yang menghalangi semua penglihatan dan persepsi spiritual pada saat pertempuran dimulai? Sangat jelas terlihat dia menyembunyikan sesuatu. Artinya semua ini hanyalah dugaan dan dugaan Anda. Yunce masih mempertahankan sikap dingin dan acuh tak acuh yang membuat marah semua orang yang menyaksikannya. Apakah semua orang di Istana Surgawi Sembilan Cahayamu hanya berdasarkan dugaan dan asumsi? Anda bajingan. Saat Yunce mengucapkan kata-kata itu, Northern Chill Divine Sovereign segera menjadi gelisah dan marah. Beraninya kamu berbicara dengan tidak sopan tentang Istana Surgawi Sembilan Cahaya, apakah kamu bosan hidup? Tidak perlu marah, ayah kerajaan. Bei Hancu mengangkat tangan dan dia tidak terlihat marah sedikit pun. Faktanya,
Senyuman tipis di wajahnya semakin dalam beberapa derajat. Memang benar bahwa tidak ada satupun dari kita yang menyaksikan Yun Ce menggunakan artefak iblis, jadi masuk akal baginya untuk mengatakan hal seperti itu. Jika ada orang lain yang berada di posisinya, mereka juga akan berpegang teguh pada hasil yang sangat sulit diperoleh ini. Namun, kata Bei Hancu, cahaya aneh bersinar di matanya, karena saya adalah pengawas dan saksi dari pertempuran ini, maka secara alami saya harus memastikan bahwa kita mendapatkan hasil yang paling adil. Dia berdiri dari kursi kehormatannya dan perlahan-lahan mulai berjalan ke bawah. Kekuatan penindasan yang samar-samar terlihat dari penguasa ilahi terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh medan perang. Bahkan suaranya sekarang terdengar lebih mengintimidasi dan mengancam. Karena kamu dengan tegas bersikeras bahwa kamu tidak menggunakan artefak iblis terlarang yang melebihi level pertarungan ini, kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk mengalahkan, bahkan melukai 10 raja ilahi tingkat atas secara serius dalam rentang 3 napas pendek. Meskipun tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mempercayai cerita konyol seperti itu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Anda harus membuktikan diri sendiri. Kaki Bei Hancu mendarat di dalam medan perang reruntuhan pusat. Dia berdiri di depan Yun Ce, kedua tangannya di belakang punggungnya, sambil berbicara dengan suara tenang, sebagai wasit pertandingan ini, aku secara pribadi akan berduel denganmu. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda benar-benar memiliki kekuatan seperti ini dalam pertandingan Anda dengan saya, maka tidak ada yang bisa mengatakan apapun, dan pertarungan sebelumnya juga akan dihitung sebagai kemenangan Anda. Selain itu, selama 500 tahun ke depan, alam reruntuhan pusat akan sepenuhnya menjadi milik negeri ilahi Phoenix Selatan. Seolah-olah lebah yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu medan pertempuran saat seluruh tempat meledak dalam hiruk-pikuk kebisingan. Pertempuran reruntuhan pusat adalah pertempuran antar dunia bintang menengah. Dan siapa sebenarnya Bei Hancu? Dia masih sangat muda namun dia telah menjadi salah satu master istana muda dari Istana Surgawi 9 Cahaya. Ia bahkan telah memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara dan bahkan di alam bintang atas, ia masih dianggap sebagai eksistensi transenden yang akan menarik perhatian besar pada dirinya sendiri. Bei Hancu, yang memiliki status seperti itu, sebenarnya secara pribadi akan bertarung dengan Yun Ce hanya demi bukti. Penguasa ilahi reruntuhan barat dengan cepat berkata, ini tidak boleh terjadi. Ini pasti tidak boleh terjadi. Membuktikan hal sekecil itu sangatlah sederhana. Tuan muda istana memiliki status yang begitu terhormat, jadi bagaimana dia bisa dibiarkan merendahkan dirinya sedemikian rupa? Itu benar. Ini hanyalah seorang praktisi kecil Phoenix Selatan yang mencoba untuk menyalahkan kita, jadi bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Istana Muda secara pribadi mengambil tindakan? Jika Tuan Muda Istana berpikir ada ketidakadilan yang terjadi, maka raja ini dapat menggantikannya dan Tuan Muda Istana dapat menjadi wasitnya, diikuti oleh penguasa ilahi reruntuhan timur dengan cemas. Namun penguasa ilahi dingin utara tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan Bei Hancu. Tidak ada yang memahami pria lebih baik daripada ayahnya, jadi dia sangat menyadari bahwa pasti ada alasan di balik tindakan tiba-tiba Bei Hancu. Nan Huang Canyi menghela nafas dalam diam. Dia melirik ke belakang sebentar dan berkata kepada Qianye Yinger, Tuan mudamu benar-benar sangat jahat. Dia tahu bahwa ini adalah salah satu cara Yun Ce membalas dendam padanya, memprovokasi Bei Hancu berarti seseorang akan menyinggung Istana 9 Cahaya Surgawi. Selain itu, Yun Ce mewakili kepentingan Phoenix Selatan saat ini,
sehingga Phoenix Selatan harus menanggung segala konsekuensi atas tindakannya. Jika mereka tidak dapat menanggungnya, hal itu mungkin akan berakhir dengan kehancuran negara mereka. Ini adalah bentuk balas dendam, tapi juga ujian baginya. Kaulah yang pertama bertindak lancang. Qianye Yinger akhirnya berbicara dengan Nan Huangcanyi, tetapi ketika dia berbicara, dia bahkan tidak melirik ke arahnya. Tidak semua orang di dunia ini bisa dipermainkan olehmu. Dia tidak cemas atau marah, dan di balik kerudung warna-warni itu, bibir mutiaranya membentuk senyuman cemberut. Menarik. Dia bahkan lebih menarik daripada rumor yang digambarkan. Tidak perlu. Bei Hancu menatap lurus ke arah Yun Ce saat dia dengan lembut dan sopan menolak sanjungan dan penjilatan dari dua penguasa ilahi yang agung. Hari ini, karena saya adalah wasit, sudah sepantasnya saya melakukannya sendiri. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, Bei Hancu melanjutkan, maka saya tidak punya pilihan selain meneruskan masalah Anda dengan sengaja dan jahat berbohong kepada wasit dan memfitnah Istana Sembilan Cahaya Surgawi saya. Konsekuensinya tidak hanya akan berakhir dengan kekalahan sederhana, aku harus menahanmu dan membawamu kembali ke Istana Surgawi Sembilan Cahaya, dan menyerahkanmu pada tuanku agar dia bisa mengambil keputusan. Satu hal lagi. Karena masalah ini menyangkut hasil akhir dari pertempuran reruntuhan pusat, kamu tidak punya hak untuk menolaknya. Suasana mulai menjadi berat. Setelah itu, pandangan semua orang terhadap Yun Ce segera dipenuhi dengan rasa kasihan yang semakin dalam. Ini adalah konsekuensi dari terlalu berlebihan dan bersikap keras kepala serta tidak jujur di depan Istana Surgawi Sembilan Cahaya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang langsung mengetahui bahwa tindakan Bei Hancu kemungkinan besar karena dia tertarik pada artefak iblis misterius yang digunakan Yun Ce. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya, dan bagi orang lemah yang memiliki kekayaan besar adalah dosa yang lebih besar dari itu. Bei Hancu secara pribadi telah memasuki medan pertempuran dan dengan kekuatan surgawi dari Istana Surgawi Sembilan Cahaya yang mendukungnya, Yun Ce harus ikut serta, tidak peduli apa perasaannya mengenai masalah ini. Sedangkan bagi pihak luar, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, apalagi berusaha memberi nasihat atau menghentikan hal tersebut. Baik. Yun Ce berbicara setelah hening sejenak. Lalu, bagaimana jika saya membuktikan bahwa saya tidak memiliki artefak iblis? Oh, bibir Bei Hancu melengkung. Hasil dari pertarungan sebelumnya telah diputuskan dan permintaan mendadakmu untuk apa yang disebut sebagai bukti ini muncul begitu saja. Jika saya tidak dapat membuktikannya, maka saya tidak hanya akan dinilai telah dikalahkan, saya bahkan akan jatuh ke tangan Istana Sembilan Cahaya Surgawi. Tapi jika aku bisa membuktikan diriku tidak bersalah, maka mungkinkah aku harus menderita penghinaan ini dengan sia-sia? Hahaha. Bei Hancu memiringkan kepalanya ke belakang sambil tertawa lebar. Kata yang bagus. Inilah kata-kata yang harus diucapkan oleh orang yang cerdas. Jika kamu tidak mengatakan hal seperti itu, aku mungkin malah akan kecewa. Jari Bei Hancu membuat garis di udara. Cahaya putih tiba-tiba menyala dan pedang yang panjangnya hampir 8 kaki muncul di tangannya. Pedang itu panjang dan seimbang, tubuhnya berwarna abu, tapi anehnya, lapisan energi hitam samar mengelilinginya. Pedang surga yang tersembunyi. Northern Chill Divine Sovereign tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget saat pedang itu muncul. 3 kata pendek itu, yang menyebutkan nama pedang yang dimaksud, sangat mengejutkan hingga membuat jantung semua orang berdebar kencang. Terlebih lagi, cahaya yang menyala-nyala di mata semua pendekar pedang yang hadir.
Pedang ini disebut pedang surga tersembunyi dan merupakan nama yang sama dengan istana pedang tersembunyi kami. Guru hanya bersedia memberikan ini kepadaku 3 bulan lalu. Dengan memutar telapak tangannya, dia menarik pedang surga tersembunyi dan sinar pedang yang menyilaukan segera menghilang. Bei Hancu berbicara dengan santai, ini adalah pedang berharga dari Istana 9 Cahaya Surgawi kita. Nilainya 100 Phoenix Selatan. Jika Anda dapat membuktikan diri Anda tidak bersalah, saya tidak hanya akan meminta maaf kepada Anda, saya bahkan akan menghadiahkan Anda pedang surga tersembunyi ini untuk menebus penghinaan yang telah Anda derita. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Penonton lupa bernapas beberapa saat mereka menatap dengan mata terbelalak melihat pemandangan yang terjadi di depan mereka. Pedang surga tersembunyi, inilah pedang surga tersembunyi yang dia bicarakan. Bahkan di Istana 9 Cahaya Surgawi, itu dianggap sebagai salah satu harta karun sekte. Tidak ada yang terlalu terkejut dengan kenyataan bahwa itu telah diberikan kepada Bei Hancu begitu awal. Bagaimanapun, Bei Hancu adalah orang pertama dari Istana Surgawi 9 Cahaya yang masuk dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara sepanjang sejarahnya. Dan sekarang pedang surga tersembunyi telah ditawarkan sebagai alat tawar-menawar, apalagi yang bisa Yun Ce katakan. Jalan mundur apa yang dibiarkan terbuka baginya. Ini tidak diragukan lagi telah menutup semua rute pelarian Yun Ce. Pada saat yang sama, tindakan ini juga dengan jelas menunjukkan bahwa Bei Hancu yakin bahwa tidak mungkin Yun Ce benar-benar bisa membebaskan masalahnya sendiri. Mata Nan Huang Canyi bergetar. Dia, orang yang memiliki wewenang untuk berbicara atas nama Phoenix Selatan, tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak Bei Hancu turun dari kursi kehormatannya untuk berdiri di depan Yun Ce. Bei Hancu adalah seorang jenius sejati, dan dia adalah seorang yang luar biasa dalam hal itu. Ia dilahirkan di alam bintang menengah, namun ia mampu memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Tidak diragukan lagi ini adalah bukti terbesar kejeniusannya. Di tingkat manapun, orang seperti Bei Hancu pantas menerima semua penghargaan dan pujian yang dia terima dan dia memang berhak untuk menjadi sangat sombong di depan para praktisi yang merupakan rekan-rekannya. Namun, saat semua orang mengarahkan tatapan kasihan pada Yun Ce, Nan Huang Canyi mengarahkan tatapan kasihan pada Bei Hancu. Saat ini dia sama sekali tidak menyadari monster macam apa yang dia hadapi saat ini. Bagus. Anda sebaiknya tidak menyesalinya. Yun Ce menganggukkan kepalanya. Tidak ada kecemasan atau kegugupan di wajahnya. Faktanya, itu sama sekali tanpa ekspresi. Dia sudah seperti ini sejak dia melangkah ke medan pertempuran. Dia membuat penonton merasa seolah-olah dia benar-benar tidak bisa diganggu. Aku belum pernah mengalami kata penyesalan sepanjang hidupku, jadi sebaiknya simpanlah nasihat tak berguna seperti ini untuk dirimu sendiri. Bei Hancu menganggap keberanian palsu Yun Ce dan berpura-pura tenang sangatlah lucu. Dia menyipitkan matanya dan mulai berjalan perlahan ke depan. Hanya ketika dia berada kurang dari 30 meter dari Yun Ce dia akhirnya berhenti. Jangan khawatir, aku tidak akan merendahkan diri untuk menindas Raja Ilahi tingkat menengah. Bei Hancu memasang senyum tipis di wajahnya dan suaranya tenang. Tangannya masih terlipat santai di belakang punggungnya dan tidak ada jejak energi dalam yang beredar di tubuhnya. Aku akan mengizinkanmu 3 serangan, tidak. Ayo beri kamu 7 serangan. Sebelum kamu melakukan 7 serangan, aku tidak akan membalas, aku tidak akan menghindar, aku bahkan tidak akan membalas pukulanmu padamu. Saya juga akan memberi Anda semua ruang yang Anda perlukan untuk melakukan serangan ini. Jika seperti ini, apakah itu memuaskanmu?
Saya puas, saya sangat puas. Yunce menganggukkan kepalanya sambil mengangkat tangannya dan dengan santai merentangkannya. Kalau begitu, kamu bisa mulai. Tangan Bei Hancu masih berada di belakang punggungnya dan bahkan postur tubuhnya pun biasa saja. Izinkan saya, dan semua orang yang hadir, untuk merasakan kekuatan yang Anda gunakan untuk mengalahkan 10 Raja Ilahi Puncak. Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kaki dan tubuhnya kabur, dan dia sudah bergegas menuju Bei Hancu. Sekelompok energi hitam tipis berkumpul di tangan kanannya yang terangkat. Kecepatannya tidak terlalu cepat dan bola energi hitam di tangannya tampak sangat tipis. Saat dia bergegas menuju Bei Hancu, Yunce mengirim tinjunya ke dadanya. Bahkan ketika Yunce mendekatinya, Bei Hancu tidak bergerak sedikit pun, sungguh menggelikan. Sebagai penguasa ilahi, bagaimana mungkin dia bisa memegang kekuasaan Raja Ilahi dalam hal apapun? Dalam 2 pertarungan Yunce sebelumnya, dia telah melepaskan kekuatan yang mendekati kekuatan setengah langkah Divine Sovereign, meski hanya sesaat. Meskipun Divine Sovereign setengah langkah adalah ranah kekuatan yang paling dekat dengan alam Divine Sovereign. Tapi itu masih ada perbedaan besar antara Divine Sovereign setengah langkah dan Divine Sovereign sejati. Bahkan jika kekuatan setengah langkah Divine Sovereign meledak dari tubuh Yunce lagi, dia bahkan tidak akan peduli. Dan pukulan halus dan lembut yang ditujukan padanya hanya membuatnya ingin tertawa. Bang! Tangan kanan Yunce, yang terbungkus cahaya hitam, menghantam dada Bei Hancu, dampak pukulannya menghasilkan bunyi gedebuk. Divine Sovereign dingin utara, Divine Sovereign reruntuhan timur, Divine Sovereign reruntuhan barat, Superior Unwide, pada saat ini, senyum menghina dan dingin melintas di seluruh wajah mereka pada saat yang bersamaan. Di hadapan Divine Sovereign sejati, kekuatan semacam ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Jika Bei Hancu tidak mendambakan artefak iblis misterius yang dimiliki Yunce, dia pasti tidak akan merendahkan diri untuk bertukar pukulan dengan Yunce secara pribadi. Namun, senyuman masam yang dikenakan Bei Hancu di wajahnya, senyuman seseorang yang dapat menentukan hasil akhir dari situasi tersebut, membeku pada saat itu juga. Saat telapak tangan Yunce menyentuh dadanya, Bei Hancu merasa seolah-olah 1000, tidak, 10.000 gunung berapi meletus hebat di pikiran dan tubuhnya pada saat yang bersamaan. BOOOM UWAAAH. Ratapan yang keras, menyedihkan, dan merobek tenggorokan terdengar di udara. Bei Hancu, yang sombong seperti gunung beberapa detik yang lalu, terlempar seperti bola yang ditendang saat dia berputar di udara, dia melesat ke udara, terbang beberapa kilometer sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi ketika tubuh Bei Hancu bertabrakan dengan tanah di bawah kekuatan mengerikan itu, dia memukul wajahnya terlebih dahulu. Wajahnya terbentur tanah selama lebih dari 3 kilometer sebelum tubuhnya akhirnya terhenti, meninggalkan banyak gigi hancur dan darah berbusa di belakangnya.